kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah tempat jawaban kami Tuhan, harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan duduk diam untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan urapan surgawi turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kata kalimat yang keluar Tuhan, biarlah memberkati akan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ruang pembacaan firman Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami seberapapun hadir Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom, puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Wow. Coba lihat samping kiri saudara, muka belakang, kasih senyum. Yang di rumah juga demikian, kasih senyum. Haleluya. Baik saudara, berapa banyak dari saudara yang pernah merasakan situasi yang sangat-sangat memilukan? Jadi saudara pernah mengalami baik itu sakit, ya, baik itu mungkin mengalami keuangan, baik itu mungkin mengalami masalah yang menurut saudara situasinya sangat-sangat menekan hidup. Nah, saudara, semua orang ya pasti mengalami hal yang demikian. Tidak terkecuali seorang raja. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 63, seorang raja yang namanya Daud, saudara, dia pun mengalami hal yang sama. Kita baca di dalam Mazmur 63, Mazmur 63 ayat pertama dan kedua. Sudah dapat? Saya baca buat saudara, dikatakan begini, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di mana? Di padang gurun Yehuda. Mazmur ini atau Daud ini mengatakan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti apa? Tanah yang kering dan tandus tiada. Jadi saudara, Daud ini mengalami situasi yang tidak mengenakan waktu itu. Dia di padang gurun Yehuda. Dia dikejar-kejar Saul. Dan Saul waktu itu mengerahkan pasukannya yang sangat besar untuk menangkap seorang Daud. Saudara, tahu kalau saudara dikepung oleh banyak orang, ya, ketika saudara dikepung oleh banyak orang ya, atau situasi yang tidak mengizinkan ya, karena Saul itu memiliki peralatan yang lumayan lengkap ya, dia lengkap sekali karena seorang raja, punya panglima, punya prajurit. Ya. Dia mengepung saudara, mengepung siapa? Mengepung Daud. Ya, jadi Saul ini mengerahkan yang begitu besar. Nah, Alkitab mengatakan saudara, apa yang diharapkan atau dirindukan atau apa yang dimau oleh Daud, yaitu hanyalah siapa? Tuhan. Ketika saudara mengalami hal-hal yang sangat berat, saudara tidak usah mencari manusia, amin. Mencari siapa? Tuhan. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan hal-hal yang tidak tidak bisa memutuskan. Tidak memutuskan. Saya beri judul hari ini galau. Apa saudara? Kalau misalnya pemerintah kasih saudara hari ini, minggu nih, atau minggu depan saudara ambil nomor antrian dari jam 8 sampai jam 11. Kalau dapat nomor antrian, saudara dapat subsidi 5 juta. Kira-kira saudara mau ke gereja atau mau ambil antrian?
Ya. Ini 5 juta nih. Ambil antrian apa mau ke gereja? Loket hanya 3 jam buka. Ini orang ribuan orang pasti masuk ke situ. Kira-kira saudara mau antri di kantor pos ambil nomor antrian atau mau ke gereja? Jangankan 5 juta Pak Pendeta. Ada pesta pun beta ikut pesta dulu. Ke gereja bisa saja nanti. Minggu depan lagi. Kalau Tuhan tidak cabut nyawaku. Kalau cabut nyawaku di pinggir jalan, ya apa boleh buat. Nah saudara, Daud waktu itu galau hatinya. Yang pertama, saudara, galau itu kenapa? Yang pertama, dia tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Dia tidak bisa lari karena dia dikepung di padang gurun, saudara. Dan di padang gurun itu, saudara, bukan padang yang mengenakan, namanya padang gurun. Itu padang gurun itu adalah padang yang sangat mengerikan. Artinya malam pasti kedinginan, saudara. Pada siang hari pasti kepanasan. Padang gurun tidak seperti rumah, walaupun di cuaca di kota ini sangat panas, tapi saudara masih ada di dalam rumah, benar? Tapi padang gurun tidak, saudara. Nah, yang dikatakan Daud bahwa ya Allahku, engkaulah Allahku, pengakuan yang luar biasa, saudara. Ya, ketika saudara galau, apakah saudara mencari manusia? Ketika saudara mengalami hal-hal yang mungkin sakit, ya bisa saja sakit yang sangat parah. Mungkin saudara ekonomi kita, ya siapa yang tidak pernah mengalami ekonominya ambruk? Semua pernah mengalami, benar? Pernah mengalami uang tidak ada. Kalau uang tidak ada, kira-kira kita aman tidak? Ya? Tidak aman ya? Kalau uang ada, aman tidak? Aman dan sentosa. Kira-kira uang yang aman itu berapa? Kira-kira uang yang aman di tangan itu kira-kira berapa? 100.000 aman tidak? Aman tidak? Aman tidak? Aman ya? 500.000? Lebih aman. 1 juta? Kalau kita bilang, saya dapat ada 1 juta ini, saya bilang aman. Tetapi saudara lihat, aman itu saudara, ya, ukuran aman itu belum tentu bisa diukurkan dengan setiap orang, benar? Kalau misalnya seorang gubernur pegang uang 100 juta, kira-kira aman tidak? Ya? Aman tidak? Tidak aman, saudara. Seorang gubernur pegang uang 100 juta, dia hatinya duk tak duk tak duk tak duk. Kita pegang uang 1 juta, tenang, aman. Jadi rasa aman itu saudara tergantung siapa? Hati kita tergantung situasi. Nah ketika Daud ada di padang gurun saudara, ya, Daud mengatakan yang paling aman itu memang dekat dengan Allahnya. Amin. Ketika ada masalah saudara, ya, dia tidak bilang Tuhan kalau engkau memberikan malaikatmu ya lebih banyak daripada prajuritnya Saul, aku aman. Tidak saudara. Daud hanya mengatakan bahwa kalau ada Tuhan maka tentramlah jiwaku. Amin. Ini Daud ini luar biasa. Daud ini tercatat saudara sampai hari ini. Saudara masih mendengar seorang Daud, berarti Daud ini luar biasa. Dan Alkitab mengatakan kenapa dia bisa luar biasa? Kenapa Daud itu bisa menjadi seorang raja yang luar biasa? Saudara lihat, sebenarnya waktu dikejar oleh Saul, Daud ini sudah menjadi raja. Tetapi
dia tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kan sudah mengangkat aku jadi raja, kenapa aku jadi diburu terus, kenapa aku mau dibunuh, saudara? Ya. Dan aku dikejar-kejar sampai-sampai ke padang gurun, sampai-sampai malam kedinginan, siang kepanasan. Dan tidak ada yang namanya tanaman, saudara, di padang gurun. Tidak ada kangkung, tidak ada bayam, ya, tidak ada apalagi wortel, tidak ada, saudara. Namanya padang gurun. Sengsara. Tetapi Daud mengatakan bahwa kalau Tuhan ada, maka dia merasa aman. Hal yang kedua dikatakan, jiwaku haus kepadamu. Ya, bukan jiwa ini haus kepada makanan, bukan kepada minuman, saudara. Nah, makanya saya bilang, kalau saudara diperhadapkan dengan dua hal, kira-kira saudara galau kok tidak? Kalau minggu depan ada pembagian uang, atau jangan ada pembagian uang lah, ada pesta lah, saudara. Kira-kira saudara pilih pesta apa pilih ke rumah Tuhan? Ya? Coba tanya ke samping kiri saudara. Pesta apa rumah Tuhan? Kalau ada orang yang bisnis, saudara, minggu depan mau ketemuan karena hari Minggu, selain hari Minggu tidak bisa. Mau ketemuan pagi hari. Wow, ini bisnis ini. Kalau lewat bisnis ini merugi. Kira-kira saudara mau ke rumah Tuhan atau mau ketemu itu orang? Katakan kanan kiri, aku galau. Coba katakan kanan kiri saudara, aku galau. Ini nona-nona sama nyong-nyong. Ya, kalau bilang sama pacarnya, kotong ketemuan minggu pagi ya, minggu depan ya. Kalau sonde, beta putuskan lu. Kira-kira mau ketemuan atau mau ke gereja? Kalau yang belum punya pacar bilang, ke gereja saja. Kan memang belum punya pasangan, saudara. Nah, saudara, Daud mengatakan bahwa jiwaku haus kepadamu Tuhan. Orang yang haus jiwanya beda dengan yang tidak haus, saudara. Kalau kita haus kepada Tuhan, apapun juga yang dipentingkan Tuhan duluan. Amin. Kalau kita sedang sakit, kadang-kadang hati kita melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang, aduh Tuhan bagaimana. Nah saudara, orang yang sakit itu belum tentu ada penyakit, benar? Orang yang sakit belum tentu ada penyakit. Kalau di dalam dunia medis itu dikatakan begini, hipokondriasis. Nah, hipokondriasis ini adalah keadaan manusia atau keadaan kita ini. Kita ini mengalami sesuatu di dalam tubuh kita ya. Jadi kita rasakan ini, aduh, saya ini rasanya sakit ini. Ya, kita mengalami sesuatu ya. Entahlah mengalami pokoknya mengalami rasa sakit ya di dalam diri. Tetapi setelah dicek, saudara, setelah dicek up ke rumah sakit, ya, setelah dicek up semua, di rumah sakit bilang semuanya baik-baik saja. Tidak ada penyakit. Tapi kenapa kok saya ini sakit begitu? Nah, ini yang namanya hipokondriasis kalau dalam bahasa medis. Kalau dalam bahasa kerohanian begini, mungkin sakitnya ini bukan dialami oleh tubuh biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan yang menyebabkan sakit. Ini dalam bahasa rohaninya. Tapi dokter tidak ada ya, dalam bahasa medisnya tidak ada yang demikian. Ya, kalau bahasa medisnya ya kalau sudah dicek up, ya sudah diperiksa semua, diperiksa darah, diperiksa jantung, ginjal, paru-paru, semuanya
bagus, tidak ada penyakit. Berarti Anda sehat. Padahal menurut dia, saya tidak sehat begitu. Ya, pernah merasakan demikian? Pernah ya. Nah, saya juga demikian ya. Cek sana sini. Ya, waktu tahun berapa itu? Ya, masuk rumah sakit, ya dicek up, sana sini, semua dicek up, bagus katanya. Ya, bagus semua. Tapi kok saya mengalami sakit begitu? Ya, rasa sakit begitu. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini dalam dunia medis demikian. Ya. Tapi dalam dunia kerohanian mungkin ada salah di dalam hidup saya. Ya. Mungkin ada sesuatu, ya, ada yang harus saya lakukan untuk Tuhan, yang belum saya lakukan untuk Tuhan. Nah, saudara, Daud mengatakan jiwanya itu haus kepada Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan ketika dia ada di dalam masalah yang besar. Bukan haus untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah ini pasti ada dengan sendirinya, benar? Semua punya masalah. Kesehatan, siapa yang tidak pernah punya masalah kesehatan? Semuanya pasti ya. Pasti saudara mengalami. Walaupun dia sering olahraga, luar biasa. Nah, dulu ada pemuda di sini, saudara, badannya besar, suka olahraga. Dulu pernah mengalami sakit apa ya? Saya lupa. Ya, sampai dia bilang jantungnya berdebar-debar begitu. Ya, jantungnya berdebar-debar. Ya. Dia tanya saya bilang, oh, ini kamu terlambat makan. Jadi dari mah itu ya menyebabkan jantungnya debar. Badannya besar, dia suka lari, suka olahraga, saudara. Ya. Nah, saya katakan begini, olahraga baik, tetapi olahraga juga ada batasnya. Ya. Jadi ada batasnya, terus makan juga jangan terlambat. Ya. Jadi dia perbaiki makan, ya puji Tuhan dia sekarang sudah sehat, ya sudah tidak ada di sini, ya sudah dia di Jakarta, ya sekarang lagi nonton mungkin, hai. Ya. Dia masih ingat mungkin ya, pernah datang ke saya, kalau tidak salah jantungnya itu berdebar-debar ya, debar begitu ya, duk-dak gitu ya. Kalau dipegang ini rasa duk-dak begitu ya. Nah, jadi saudara, Daud tidak meminta sama Tuhan untuk dilindungi. Tetapi Daud meminta sama Tuhan supaya dia dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara pun demikian. Saudara hari ini, kalau saudara dalam keadaan sakit, katakan kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku haus kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Amin. Dia mengetahui kalau kita sakit, tidak minta pun dia tahu. Tahu kok tidak? Tahu. Tahu kok tidak tahu, saudara. Kalau saudara mengalami krisis ya dalam rumah tangga, orang pengusaha misalnya, pengusaha krisis, ya, artinya krisis keuangan tentu ya kalau pengusaha ya, atau bisnisnya hancur, bangkrut ya, atau ditipu orang. Ya. Nah, mengalami krisis, saudara. Apa yang harus dilakukan? Atau mengalami sakit yang berat? Yang pertama-tama yang dilakukan, ingin dekat dengan Tuhan. Ini yang Daud lakukan. Kita pun boleh mencontoh Daud. Yang kita inginkan hanya haus kepada Tuhan, hanya rindu kepada Tuhan, hanya ingin dekat dengan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan yang pertama. Kalau kita rindu kepada Tuhan, Tuhan tahu tidak? Tahu. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mungkin Tuhan kasih berkat dengan uang. Tidak, saudara. Benar? Orang sakit memerlukan apa? Memerlukan apa? Kesembuhan. Kalau ada bilang, saya perlu uang. Tapi dia dalam keadaan sakit. Orang sakit itu tidak perlu uang, benar? Perlu uang tidak? Lagi, Mama, mie ayam dulu dong.
Orang sakit minta mie ayam. Sei dulu dong. Orang sakit tidak akan mikir makanan, benar? Orang sakit mikir uang tidak? Mama, itu ikan itu sudah laku belum? Pas dia jualan ikan, saudara. Orang sakit tidak mungkin memikirkan tentang napasnya saja sudah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak sampai 5. Harusnya sampai 10 kalau yang normal. Tapi orang yang lagi jatuh, saudara. Orang yang lagi besok, misalnya besok mau beli beras tidak ada uang. Dia memerlukan kesehatan tidak? Tidak, dia tidak memerlukan kesembuhan, benar? Tetapi saudara, satu hal yang saudara harus tahu. Apapun yang kita alami, yang harus kita lakukan, kita harus dekat dengan dia dulu. Amin. Kalau kita dekat dengan dia, dia pasti mengerti apa yang kita butuhkan. Dia itu Bapa yang Maha Tahu. Bapa yang apa? Maha Tahu. Bukan Maha Tahu saja, tapi dia Maha Mengerti. Amin. Kita mengatakan yang terdekat sekalipun tidak bisa mengerti apa yang aku butuhkan. Tapi Bapa sangat mengerti, amin. Ya, ada nyanyiannya apa? Sekalipun orang yang terdekat dengan aku ya, tidak mengerti, tetapi Bapa mengerti apa yang aku butuhkan. Daud pun demikian. Ya, kalau saudara lihat, ya, Daud tidak ngomong, "Aduh Tuhan, bagaimana Tuhan? Aku ini dikejar-kejar, aku dikepung oleh Saul, begitu banyak tentaranya." Tidak, saudara. Daud mengatakan begini, "Aku ini seperti tanah kering, aku ini seperti tanah tandus Tuhan. Aku ingin Engkau Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau, karena Engkau adalah air kehidupan." Wow, saudara. Inilah yang perlu saudara lakukan. Amin. Kalau saudara lakukan, saudara katakan, "Tuhan, tidak ada yang aku ingini. Yang aku ingini hanya dekat dengan Tuhan. Jiwaku hancur, jiwaku kering, jiwaku meronta Tuhan." Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu segala kebutuhan saudara. Amin. Iya. Kalau yang sudah punya anak, ya, ketika anak saudara mengalami sakit, walaupun ya, anak ini belum bisa ngomong, misalnya bayi, ya, bayi belum bisa ngomong, benar? Tetapi ketika dia dekat dengan saudara, terus dia menangis terus, saudara tahu dia sedang sakit. Walaupun dia tidak ngomong kan, dia ngomong, wah, begitu. Dia tidak ngomong karena dia belum bisa ngomong. Tetapi ketika saudara lihat, saudara mengerti, dia sedang sakit. Oh, ini sedang sakit. Tetapi ketika saudara lihat lagi, oh, ini bukan sakit, inilah lapar. Orang tuanya tahu tidak? Tahu, saudara. Dia dekat dengan orang tuanya, orang tua pasti tahu. Ini sedang lapar dia. Bukan sakit. Dia sedang lapar. Kalau bayi ini sedang sakit, orang tuanya tahu. Oh, dia lagi sakit. Bapa kita pun demikian. Amin. Tuhan Yesus pun demikian. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia tahu, dia mengerti kehidupan saudara. Jadi hal yang pertama yang saudara lakukan seperti Daud. Jiwa haus kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Tubuhku rindu kepadamu. Jadi tubuh ini bukan memerlukan makanan jasmani, tapi memerlukan makanan apa? Rohani. Yang saya tadi katakan saudara, ya, hipokondriasis artinya ketika tidak ada jawaban.
Ini kan tidak ada jawaban ya. Jadi tubuh ini mengalami sesuatu, tetapi setelah diperiksa ya saya ini sakit ini. Ya, misalnya jantung berdebar-debar ya, yang tadi saya katakan dia sudah ke dokter, jantungnya masih berdebar-debar begitu, ya. Ya. Saya sakit, tapi waktu diperiksa di dokter, ya di EKG, namanya EKG ya, diperiksa jantung begitu. Ya. Dokter bilang aman. Ya. Terus dokter kasih telinga di sini, cok, 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 cok. Tidak ada masalah. Tapi dia bilang, kok saya punya jantung tidak enak begitu, ya, atau punya ginjal tidak enak, atau paru-paru tidak enak. Ya. Saya rasanya gimana begitu. Ya. Tidak ada jawaban. Ya. Saudara ke dokter ini, ke rumah sakit ini tidak ada jawaban. Yang harus saudara lakukan ketika jawaban tidak ada, datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ketika saudara di dalam bisnis, ya saudara mengalami kehancuran, mengalami bangkrut, ya mengalami hal apa yang saudara perlu lakukan. Ya, mungkin saudara datang ke sini, wah tidak bisa lagi. Datang ke sini tidak bisa lagi. Mau bisnis lagi ini tidak bisa. Bisnis itu lagi tidak bisa. Apa yang harus saudara lakukan? Datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tahu, oh dia ini sedang mengalami kehancuran bisnisnya. Tuhan kasih bisnis yang baru, yang lebih baik. Oh dia lagi sakit. Sudah diperiksa ke sana ke sini tidak ada penyakit. Dekat dengan aku. Pancaran sinarnya menyembuhkan sakitnya. Dunia tidak bisa menjawab, Tuhan bisa menjawab. Amin. Ya. Dunia tidak mengetahui apa yang saudara alami. Tuhan tahu apa yang sedang saudara alami. Manusia, ya, siapapun juga, ya, kakak saudara, adik saudara, anak saudara, mungkin tidak mengerti apa yang saudara rasakan. Tapi Tuhan mengerti apa yang saudara alami. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, hal yang harus saudara rindukan, yaitu mencari Tuhan. Jiwa saudara haus kepada Tuhan. Tubuh saudara rindu kepada tempat kediamannya. Tubuh ini jangan dibawa kemana-mana, amin. Jangan dibawa ke kantor pos untuk dapat nomor antrian, amin. Amin. Sekarang masih galau kok tidak? Kalau masih galau, saudara pulang gereja, berdoa dari pas pulang gereja sampai besok pagi. Tubuh ini dibawa ke Tuhan dulu, saudara. Jiwa ini dibawa ke Tuhan dulu. Saya percaya. Kalau misalnya saudara hanya dapat uang 5 juta, misalnya satu kali. Tapi setelah itu saudara susah terus. Kira-kira mau kok tidak? Mau kok tidak? Galau juga ya? Hari ini misalnya saudara dikasih 5 juta, tetapi besok, lusa, 5 jutanya kan sudah tidak ada. Ya, 5 juta itu bakal utuh apa habis? Habis apa utuh? Ya habislah. 5 juta nanti kan saudara bisa beli beras, bisa beli. Setelah habis, terus saudara susah lagi. Ya. Terus susah lagi dan susah. Kira-kira ingin 5 jutanya, ingin susahnya? Dua-duanya tidak mau ya. Kalau saudara hari ini tidak diberi 5 juta, tapi saudara dipelihara sampai hari tua, kira-kira mau itu atau mau 5 juta? Ya? Ya. Kalau saya lebih baik tidak ambil yang 5 juta, tapi saya dipelihara sampai tua. Sehat dan dipelihara. Ketika saya membutuhkan makan, makanan sudah Tuhan siapkan dari hari ke hari. Sama dengan pensiunan, saudara, benar? Ya, pensiunan juga begitu ya. Nah, ada yang pensiunan di sini. Ya. Jadi kalau pas yang gajian juga sama ya. Yang gajian, yang pensiunan. Ya. Jadi kalau pas tanggal-tanggal tua
diam di rumah, pemerintah bilang. Jangan berjalan. Tapi kalau pas mau tanggal muda, boleh berjalan-jalan ke warung, ke kios, kemana saja. Karena besok tanggalmu lebih baik dipelihara, saudara. Daripada saudara dapat satu kali saja, tapi saudara tidak dipelihara selamanya. Kalau saya lebih baik tidak dapat hari itu, tapi saya dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Amin. Itu yang lebih besar. Tuhan juga tahu kok apa yang saudara butuhkan, apa yang saya butuhkan. Ya, saya katakan sekali lagi, siapa yang tidak pernah merasa sakit, semua merasa sakit. Benar? Siapa yang tidak pernah merasakan krisis uang, semua pernah merasakan. Benar? Iya. Siapa yang tidak pernah merasakan kalau pengusaha, ya, siapa yang tidak pernah merasakan usahanya jatuh, semua merasakan. Tetapi yang dilakukan apa? Dekat dengan Tuhan. Ya. Berjalan dengan Tuhan, saudara. Itu yang harus saudara lakukan. Haleluya. Baiklah, firman Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, biarlah hari ini apa yang harus saudara lakukan untuk dekat dengan Tuhan? Tentu berdoa, tentu memuji Tuhan. Dan yang harus saudara percayai, yaitu percaya kepada Dia. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, saya berdoa buat saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami hal-hal yang Tuhan, hari ini saya dalam keadaan sakit. Ya. Mungkin tubuh saudara sakit, ya. Mungkin saudara sudah ke rumah sakit tapi tidak ditemukan penyakit. Mungkin hari ini saudara dalam krisis keuangan, ya. Jemaat di sini ataupun yang di rumah yang mengalami keuangan ataupun ada bisnis yang hancur, ya, atau ditipu orang. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saya berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hati saudara, yang di rumah arahkan hatimu. Haleluya, saya berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk firman Tuhan yang sudah hamba beritakan. Biarlah Tuhan firman-Mu melekat di dalam hati setiap yang mendengar, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Biarlah mereka Tuhan, kalau hari ini mereka dalam keadaan susah atau sakit, mungkin menurut medis sulit disembuhkan. Tetapi hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Asal mereka dekat dengan Tuhan. Mungkin hari ini dalam keadaan krisis ekonomi, keuangan, mungkin dalam krisis bisnis mereka ditipu oleh orang atau apapun juga. Hamba berdoa Tuhan, kalau mereka dekat dengan Tuhan, Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Pelihara setiap umat Tuhan, sebab Tuhan baik. Seperti Daud, Engkau memeliharanya di padang gurun ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dengan pasukan tentara yang luar biasa. Hamba percaya Tuhan, Daud dipelihara oleh Tuhan sampai dia menjadi raja. Demikian juga umat-umat Tuhan di tempat ini yang di rumah-rumah juga dipelihara oleh Tuhan dari sekarang sampai Tuhan datang, dan mereka akan diberikan kesehatan selalu. Biarlah mereka dekat dengan Tuhan, jiwa mereka haus kepada Tuhan dan tubuhnya rindu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, terima kasih. Mari saudara, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Angkat